Persamaan eksponensial. Terdapat 7 bentuk persamaan eksponensial yang akan kita bahas pada submateri ini. Yang pertama, persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Persamaan eksponensial tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Atau kita ambil pangkat dari ruas kiri, kemudian kita sama dengankan dengan pangkat dari ruas kanan. Dengan syarat, bilangan pokok tersebut atau A harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh 1. Selesaikan persamaan eksponensial berikut. 4 pangkat X sama dengan 1/4 akar 2. Kita jawab dengan menuliskan terlebih dahulu soalnya. Lalu, langkah pertama, jadikan bilangan pokok ruas kiri dan kanan sama. Kita lihat di sini, ruas kiri 4 pangkat X. Memiliki bilangan pokok 4. Kemudian yang di ruas kanan belum berbentuk bilangan berpangkat. Maka di ruas kanan ini kita harus ubah bentuknya supaya menjadi bilangan berpangkat. Kita ketahui bahwa 1/4 dapat diubah bentuknya menjadi 2 pangkat min 2. Kemudian akar 2 kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat setengah. Kemudian karena pada ruas kanan memiliki bilangan pokok 2, maka di ruas kiri kita harus ubah bilangan pokoknya menjadi 2. Sehingga 4 pangkat X kita ubah menjadi 2 pangkat 2X. Langkah kedua, kita sederhanakan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Pada ruas kanan, kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 pangkat min 1/2. Min 1/2 didapat dari min 2 ditambah setengah. Kemudian pada ruas kiri kita tulis 2 pangkat 2x. Langkah ketiga, gunakan sifat persamaan eksponensial. Karena pada baris ini kita sudah mendapatkan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Maka kita dapat menarik pangkat dari ruas kiri, kemudian kita sama dengankan pangkat dari ruas kanan, sehingga menjadi 2x sama dengan min 1/2. Pada langkah keempat, kita tentukan nilai x, sehingga masing-masing ruas kita bagi dengan bilangan 2, sehingga kita dapatkan x sama dengan min 3/4. Kemudian langkah kelima, tuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya memiliki anggota min 3/4. 2. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Atau dapat kita tarik pangkat dari ruas kiri, kemudian kita sama dengankan pangkat dari ruas kanan. Karena di sini bilangan pokok ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama A. Dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh yang kedua, selesaikan persamaan eksponensial berikut. 3 pangkat 4x sama dengan 27 pangkat x plus 3. Kita jawab dengan menuliskan terlebih dahulu soalnya. Langkah pertama, jadikan bilangan pokok ruas kiri kanan sama. Jika kita lihat di sini, ruas kiri memiliki bilangan pokok 3, sedangkan di ruas kanan memiliki bilangan pokok 27. Maka pada ruas kanan kita harus jadikan sama dengan bilangan pokok pada ruas kiri. Sehingga 27 kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 3. Sehingga pada ruas kanan dapat kita tulis menjadi 3 dipangkatkan 3 dikali x plus 3. Langkah kedua, gunakan sifat persamaan eksponensial pada bentuk kedua,
yaitu dengan menarik pangkat pada ruas kiri, kemudian kita sama dengankan dengan pangkat pada ruas kanan, yaitu 4x sama dengan 3 dikali x plus 3. Langkah selanjutnya, jabarkan operasi dalam kurung sehingga menjadi 4x sama dengan 3x ditambah 9. Lalu pada langkah keempat, kita kelompokkan suku yang sejenis. Lalu pada langkah kelima, tentukan nilai x. Kita dapatkan x sama dengan 9. Lalu untuk langkah terakhir, tuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya memiliki anggota 9. Ketiga, persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Kita bisa melihat bilangan pokok pada ruas kiri dan bilangan pokok pada ruas kanan. Di sini bilangan pokok ruas kiri adalah a, dan bilangan pokok ruas kanan adalah b. Nah, ketika bilangan pokok ruas kiri dengan kanan berbeda, maka penyelesaian persamaan tersebut akan dipenuhi jika pangkat dari kedua ruas sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan nanti a pangkat 0 sama dengan b pangkat 0. Dengan syarat a lebih besar dari 0, b lebih besar dari 0, dan a tidak sama dengan 1, dan b tidak sama dengan 1. Contoh 3. Selesaikan persamaan eksponensial berikut. 3 dipangkatkan x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 dipangkatkan x kuadrat min x min 2. Kita selesaikan dengan menuliskan terlebih dahulu soalnya, karena di sini ruas kiri dan ruas kanan memiliki bilangan pokok berbeda. Kemudian pangkat ruas kiri dengan ruas kanan memiliki fungsi yang sama, maka penyelesaian persamaan tersebut akan dipenuhi jika 3 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0. Maka x kuadrat min x min 2 harus kita sama dengankan dengan 0. Nah, ini kita gunakan sifat persamaan eksponensial. Kemudian, langkah kedua, kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Kemudian, langkah ketiga, kita tentukan pembuat 0x, yaitu x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Langkah keempat, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya memiliki anggota min 1 dengan 2, sehingga HP sama dengan kurung kurawal buka min 1,2 kurung kurawal tutup. Keempat, persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Kita dapat lihat bahwa persamaan eksponensial keempat tersebut pada ruas kiri dan ruas kanan memiliki bilangan pokok yang berbeda, sehingga penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut akan dipenuhi untuk a pangkat 0 sama dengan b pangkat 0, sehingga nilai fx harus sama dengan 0, dan nilai gx juga harus sama dengan 0. Maka di sini kita gunakan kata dan, yang artinya adalah kita akan mencari nilai x yang memenuhi fungsi fx dan sekaligus memenuhi fungsi gx. Atau persamaan eksponensial tersebut, jika kita gunakan sifat fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0, tidak ditemukan irisannya, maka dengan menambahkan logaritma pada ruas kiri dan menambahkan logaritma pada ruas kanan, sehingga penyelesaiannya menjadi log a pangkat fx sama dengan log b pangkat gx. Sehingga pada ruas kiri kita bisa ubah bentuk log di atas menjadi fx dikali log a sama dengan gx dikali log b.
Nah, untuk penyelesaian sifat logaritma ini, kita belum pelajari di bab ini. Karena logaritma akan kita pelajari di bab yang kedua. Kemudian, syarat untuk bilangan pokok yaitu A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1. Contoh keempat, selesaikan persamaan eksponensial berikut. 3 dipangkatkan X plus 2 sama dengan 5 dipangkatkan X kuadrat plus 6X plus 8. Kita jawab dengan menuliskan terlebih dahulu soalnya. Kemudian, penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut akan dipenuhi untuk 3 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. Maka, pangkat di bagian ruas kiri kita sama dengankan 0, yaitu X plus 2 sama dengan 0. Dan pangkat di bagian ruas kanan juga kita sama dengankan 0, yaitu X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, langkah ini kita sudah menggunakan sifat persamaan eksponen. Kemudian, masing-masing persamaan kita selesaikan. Yang di bagian ini kita dapatkan X sama dengan min 2. Lalu di bagian persamaan yang ini kita selesaikan dengan cara memfaktorkan, yaitu X plus 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan pembuat 0X, yaitu X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 2. Nah, karena kita harus mencari irisan dari penyelesaian fungsi f(x) dan fungsi gx, maka kita lihat di sini yang memenuhi hanya untuk X sama dengan min 2. Karena untuk fungsi f(x) kita dapatkan nilai X-nya min 2, untuk fungsi gx kita dapatkan juga X sama dengan min 2. Maka untuk X sama dengan min 4 bukanlah merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Sehingga kita tuliskan TM, yang artinya tidak memenuhi. Kemudian pada langkah keempat, selanjutnya kita tulis bahwa himpunan penyelesaiannya memiliki anggota min 2. 5. Persamaan eksponensial berbentuk Hx dipangkatkan Fx sama dengan Hx dipangkatkan Gx. Pada bentuk kelima ini, bilangan pokoknya merupakan fungsi dari Hx, sehingga dapat diselesaikan dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Untuk kemungkinan pertama ini, kita dapat melihat dari persamaan eksponensial bentuk kedua. Kemungkinan yang kedua, Hx sama dengan 1. Nah, karena Hx merupakan suatu fungsi, maka untuk mencari penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut, dapat kita tentukan bahwa nilai Hx sama dengan 1. Lalu, yang ketiga, Hx sama dengan min 1. Karena di sini Hx merupakan fungsi, maka kita dapat tentukan bahwa nilai Hx sama dengan minus 1. Dengan syarat bahwa minus 1 dipangkatkan Fx harus sama dengan minus 1 dipangkatkan Gx. Syarat tersebut akan dipenuhi, yaitu fungsi Fx dan fungsi Gx memiliki nilai bilangan yang sama-sama genap, atau fungsi Fx dan fungsi Gx memiliki nilai bilangan yang sama-sama ganjil. Kemudian, yang keempat, Hx sama dengan 0, dengan syarat bahwa fungsi Fx dan fungsi Gx sama-sama bernilai positif. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga tersebut, kita harus mengingat kembali apakah yang dimaksud dengan bilangan genap dan apakah yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Contoh bilangan genap yang positif adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Contoh bilangan ganjil yang positif adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Contoh 5. Selesaikan persamaan eksponensial berikut. X kuadrat min 9X
plus 19. Dipangkatkan 3x plus 4 sama dengan x kuadrat min 9x plus 19 dipangkatkan 4x plus 3. Sebelum menjawab soal tersebut, kita lihat terlebih dahulu persamaan eksponensial pada soal. X kuadrat min 9x plus 19 ini sebagai fungsi hx. Kemudian 3x plus 4 kita tentukan sebagai fungsi fx. Lalu untuk 4x plus 3 kita tentukan sebagai fungsi gx. Kemudian kita jawab untuk kemungkinan pertama, yaitu fx sama dengan gx. Maka untuk fx dapat kita tulis 3x plus 4. Kemudian untuk fungsi gx kita sama dengankan 4x plus 3. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut. Maka kita akan mendapatkan nilai x sama dengan 1. Karena kemungkinan yang pertama tidak memiliki syarat, maka untuk x sama dengan 1 menjadi anggota dari himpunan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah hx sama dengan 1. Kita substitusikan fungsi hx di bawahnya, kemudian kita sama dengankan 1, lalu kita jadikan salah satu ruas sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat. Kemudian kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Kita dapatkan x min 3 dikali x min 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan 6. Untuk kemungkinan yang kedua juga tidak memiliki syarat. Maka x sama dengan 3 atau x sama dengan 6 merupakan anggota dari himpunan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut. Kemungkinan yang ketiga yaitu hx sama dengan minus 1. Hx kita ganti menjadi x kuadrat min 9x plus 19, lalu kita sama dengankan min 1. Karena merupakan persamaan kuadrat, maka kita jadikan ruas kanan sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita faktorkan, yaitu x min 4 dikali x min 5. Maka pembuat nolnya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 5. Untuk kemungkinan yang ketiga, memiliki syarat, yaitu fx dan gx harus merupakan bilangan genap, atau fx dan gx harus bernilai bilangan ganjil. Maka kita akan cek syarat untuk x sama dengan 4 apakah memenuhi. Kita substitusikan x sama dengan 4 ke fungsi f, sehingga f4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 16. 16 merupakan bilangan genap. Lalu kita substitusikan x sama dengan 4 ke fungsi gx. Kita dapatkan g4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 3. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 19. 19 merupakan bilangan ganjil. Karena f4 hasilnya genap, g4 hasilnya ganjil, sehingga untuk x sama dengan 4 tidak memenuhi syarat. Maka dapat kita tuliskan tidak memenuhi. Atau kita bisa cek dengan mensubstitusikan x sama dengan 4 ke dalam persamaan eksponensial. Maka akan didapat minus 1 dibangkatkan 16 pada ruas kiri. Pada ruas kanan kita dapatkan minus 1 dibangkatkan 19. Maka hasil untuk ruas kiri tidak akan sama dengan hasil dari ruas kanan. Karena pada ruas kiri ini kita dapatkan bahwa minus 1 dibangkatkan 16 sama dengan 1. Sedangkan pada ruas kanan, minus 1 dibangkatkan 19 hasilnya adalah minus 1. Lalu kita cek syarat untuk x sama dengan 5 apakah memenuhi. Kita substitusikan x sama dengan 5 ke fungsi fx.
Sehingga kita dapat F5 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 19. 19 merupakan bilangan ganjil. Lalu kita substitusikan X sama dengan 5 ke fungsi Gx. Kita dapatkan G5 sama dengan 4 dikali 5 ditambah 3. Kita dapatkan sama dengan 23. Bilangan 23 merupakan bilangan ganjil. Sehingga untuk nilai F5 karena hasilnya ganjil dan G5 hasilnya ganjil, sehingga sama-sama ganjil. Maka nilai X sama dengan 5 memenuhi syarat untuk penyelesaian persamaan. Maka jika memenuhi syarat, kita beri kotak warna merah di sini. Jika kita substitusikan X sama dengan 5 ke dalam persamaan eksponensial tersebut, maka kita akan dapatkan minus 1 dipangkatkan 19, hasilnya akan sama dengan minus 1 dipangkatkan 23. Minus 1 dipangkatkan 19, hasilnya adalah minus 1. Minus 1 dipangkatkan 23, hasilnya juga sama dengan minus 1. Untuk kemungkinan yang keempat adalah Hx sama dengan 0. Kita ganti Hx menjadi X kuadrat min 9X plus 19. Lalu kita sama dengankan 0. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, maka dapat kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Tetapi karena kita tidak dapat memfaktorkan persamaan tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus ABC, yaitu untuk mencari nilai X tersebut, kita gunakan rumus X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2A. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai A untuk persamaan ini yaitu 1. Kemudian B-nya sama dengan min 9. Lalu untuk C-nya sama dengan 19. Nah, nilai ini kita substitusikan pada rumus tersebut. Sehingga kita dapat tuliskan min dari min 9 plus minus akar dari min 9 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 19. Lalu hasilnya kita bagi dengan 2 dikali 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9 plus minus akar dari 81 min 76. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kemudian kita dapatkan hasil sederhananya yaitu 9 plus minus akar 5 dibagi 2. Karena di sini ada tanda plus minus, maka untuk X1 kita tuliskan 9 plus akar 5 per 2. Untuk X2 tuliskan 9 min akar 5 per 2. Karena untuk kemungkinan yang keempat memiliki syarat, yaitu fungsi fx dan fungsi gx harus sama-sama bilangan positif. Maka masing-masing dari x kita harus cek syarat. Yang pertama, untuk x1 kita substitusikan pada fungsi f. Sehingga kita dapatkan 3 dikali 9 plus akar 5 dibagi 2 ditambah 4. Nah, tanpa mengetahui berapakah hasil paling sederhananya, kita bisa tentukan bahwa hasil tersebut merupakan bilangan positif. Karena 3 di sini merupakan bilangan positif, lalu 9 plus akar 5 dibagi 2, hasilnya merupakan bilangan positif. Karena di sini tidak ada bilangan negatif atau tidak terdapat juga operasi pengurangan. Kemudian di sini ditambah 4. 4 juga merupakan bilangan yang positif. Maka tanpa kita ketahui hasil sederhananya, kita bisa tentukan bahwa nilai dari fx1 merupakan bilangan yang positif. Kemudian X1 kita substitusikan juga ke fungsi G. Maka kita akan mendapatkan 4 dikali 9 plus akar 5 dibagi 2 ditambah dengan 3.
Untuk hasil tersebut juga tidak perlu kita cari hasil sederhananya. Kita sudah bisa pastikan bahwa hasil tersebut merupakan bilangan yang positif. Karena semua bilangan yang ada di sini merupakan bilangan positif dan tidak ada operasi pengurangan. Selanjutnya, kita akan cek syarat untuk X2. Kita substitusikan X2 pada fungsi F. Kita dapatkan 3 dikali 9 akar 5 dibagi 2 plus 4. Nah, tanpa kita mencari hasil sederhana dari operasi ini, hasilnya merupakan bilangan positif. Kita lihat di bagian ini, 9 min akar 5 hasilnya adalah bilangan positif, yaitu akar 5 bernilai 2, sekian-sekian. Maka jika 9 dikurangi 2, sekian-sekian, hasilnya masih merupakan bilangan positif. Kita bisa langsung tentukan bahwa nilai Fx2 merupakan bilangan positif. Selanjutnya, kita cek X2 pada fungsi G. Kita dapatkan 4 dikali 9 min akar 5 dibagi 2 ditambah 3. Kita sudah ketahui bahwa 9 min akar 5 merupakan bilangan positif, maka untuk penghitungan ini kita sudah bisa pastikan bahwa hasilnya merupakan bilangan positif. Kita bisa memastikan bahwa X1 merupakan anggota dari himpunan penyelesaian dan X2 merupakan anggota dari himpunan penyelesaian. Dari kemungkinan 1 sampai 4, kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut memiliki anggota 1, 3, 5, 6, 9 plus akar 5 per 2, dan 9 min akar 5 per 2. Jadi, anggota dari himpunan penyelesaiannya di sini berjumlah 6 anggota. 6. Persamaan eksponensial berbentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, persamaan eksponensial ini mirip dengan bentuk yang ketiga. Maka, persamaan ini dapat diselesaikan dengan beberapa kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama ini, kita bisa ambil dari penyelesaian persamaan bentuk yang ketiga. Sehingga dapat kita tulis bahwa Hx sama dengan 0. Dengan syarat bahwa Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk pangkat 0, maka bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Karena 0 pangkat 0 hasilnya tidak dapat didefinisikan. Maka nilai fungsi untuk Fx dan sekaligus Gx tidak boleh sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, yaitu Fx sama dengan Gx. Karena di sini pangkatnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama dipangkatkan Hx. Maka akan bernilai sama juga jika fungsi Fx yang sama juga jika Fx sama dengan Gx. Contoh yang keenam, selesaikan persamaan eksponensial berikut. X plus 1 dipangkatkan X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 2X plus 3 dipangkatkan X kuadrat plus 7X plus 10. Kita jawab, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu Fx sama dengan X plus 1, Gx sama dengan 2x plus 3. Lalu untuk Hx sama dengan x kuadrat plus 7x plus 10. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu Hx sama dengan 0. Maka Hx dapat kita ganti menjadi x kuadrat plus 7x plus 10, lalu kita sama dengankan 0. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, maka kita dapat selesaikan dengan cara pemfaktoran. Kita dapatkan x plus 2 dikali x plus 5 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 5.
Untuk kemungkinan yang pertama ini, karena ada syarat yaitu fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Maka selanjutnya kita cek syarat untuk x sama dengan min 2 apakah memenuhi. Kita substitusikan min 2 ke fungsi f, sehingga kita dapatkan f min 2 sama dengan min 2 ditambah 1. Hasilnya adalah minus 1. Minus 1 tidak sama dengan 0. Kemudian kita cek lagi x sama dengan min 2 ke fungsi g. G min 2 sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 3. Hasilnya sama dengan minus 1. Minus 1 tidak sama dengan 0. Untuk x sama dengan min 2, jika kita substitusikan ke dalam persamaan eksponensial menjadi minus 1 dipangkatkan 0 sama dengan minus 1 dipangkatkan 0. Selanjutnya kita cek syarat untuk x sama dengan min 5 apakah memenuhi. Kita substitusikan min 5 dalam fungsi f. Maka f min 5 sama dengan min 5 ditambah 1. Hasilnya sama dengan min 4. Min 4 tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan x sama dengan min 5 ke dalam fungsi g. Kita dapat tulis g min 5 sama dengan 2 dikali min 5 tambah 3. Hasilnya sama dengan min 7. Min 7 tidak sama dengan 0. Untuk x sama dengan min 5, jika kita substitusikan ke dalam persamaan eksponensial, maka kita dapat hasilnya menjadi min 4 dipangkatkan 0 akan sama dengan min 7 dipangkatkan 0. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu fx sama dengan gx, sehingga fx bisa kita ganti dengan x plus 1, gx bisa kita ganti dengan 2x plus 3, sehingga kita dapatkan x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Kemudian kita selesaikan persamaan linier satu variabel tersebut, maka kita akan mendapatkan x sama dengan min 2. Nah, karena kemungkinan 2 tidak memiliki syarat, maka x sama dengan min 2 sudah dapat dipastikan merupakan anggota dari himpunan penyelesaian. Untuk himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut memiliki anggota min 5, min 2. Nah, kebetulan saja untuk kemungkinan yang kedua, nilainya sama dengan min 2, sama dengan hasil pada kemungkinan yang pertama. Tetapi jika hasilnya adalah bilangan yang berbeda, maka semuanya harus kita tulis menjadi anggota dari himpunan penyelesaian. 7. Persamaan eksponensial berbentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan, ditambah B dikali A pangkat fx, ditambah C sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan menggunakan permisalan, yaitu dengan memisalkan A pangkat fx di sini menjadi variabel y, atau dapat kita tulis y sama dengan A pangkat fx, sehingga persamaan eksponensial tersebut menjadi A dikali y kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Untuk selanjutnya, persamaan tersebut kita dapat selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran, atau dapat juga kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Contoh 7. Selesaikan persamaan eksponensial berikut. 3 dipangkatkan 2x plus 1 plus 9 sama dengan 3 dipangkatkan x plus 3 plus 3 pangkat x. Kita jawab dengan terlebih dahulu menuliskan soalnya, kemudian kita jabarkan masing-masing ruas dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat yang ini. A dipangkatkan m plus n sama dengan A pangkat m
dikali A pangkat N. Maka pada baris 2 dapat kita tulis sebagai 3 dikali 3 dipangkatkan 2X plus 9 sama dengan 3 dipangkatkan 3 dikali 3 pangkat X plus 3 pangkat X. Untuk 3 pangkat 1 berasal dari sini. Untuk 3 pangkat 2X di sini berasal dari ini. Untuk 3 pangkat 3 berasal dari sini. Kemudian untuk 3 pangkat X di sini berasal dari sini. Kalau kita bisa lihat di sini, pangkat dengan koefisien X terbesar, dialah yang akan menjadi Y kuadrat. Lalu kita bisa lihat bahwa di sini terdapat 3 pangkat 2X, kita jabarkan menggunakan sifat bilangan berpangkat. A pangkat NM sama dengan A pangkat N dipangkatkan M. Sehingga 3 pangkat 2X kita jabarkan menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. 3 pangkat 3 dapat kita tulis sebagai 27, maka ini menjadi 27 dikali 3 pangkat X. Kemudian kita misalkan untuk 3 pangkat X sama dengan Y. Maka persamaan di atas dapat kita ganti menjadi 3Y kuadrat ditambah 9 sama dengan 27Y ditambah Y. Pada ruas kanan kita dapat sederhanakan menjadi 28Y. Kemudian karena ini merupakan persamaan kuadrat, ruas kanan kita sama dengankan dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Sehingga kita dapatkan 3Y-1 dikali Y-9 sama dengan 0. Maka pembuat 0 untuk Y yaitu Y sama dengan 1/3 atau Y sama dengan 9. Nah, karena tadi kita menggunakan permisalan Y sama dengan 3 pangkat X, maka kita kembalikan variabel Y menjadi 3 pangkat X. Sehingga di bawahnya dapat kita tulis 3 pangkat -1. Yang di sini dapat kita tulis 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Persamaan eksponensial di atas dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan eksponensial bentuk ke-1, yaitu dengan menarik pangkat di ruas kiri, kemudian kita sama dengankan dengan pangkat di ruas kanan. Sehingga kita dapatkan X sama dengan -1 atau X sama dengan 2. Karena persamaan eksponensial bentuk ke-7 tidak memiliki syarat, maka X sama dengan -1 dan X sama dengan 2 merupakan anggota dari himpunan penyelesaian persamaan tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan, himpunan penyelesaiannya memiliki anggota -1 dan 2.